உள்ள பூந்து சரக்கு தூக்குறோம். எவன் செத்தாலும் பரவாயில்லை, என் அத்தான் அழணும். புரியுதா? புரியுதா? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat semua, semoga kalian diberikan kebaikan kesehatan dan juga dimudahkan seluruh urusannya. Nah, kali ini kita bertemu lagi hanya di Dengerin Film dan kita akan bahas tuntas sebuah film yang sangat menarik. Untuk itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, and let's go. Cerita ini diawali dengan memperlihatkan sebuah pembantaian yang dilakukan oleh keserakahan anggota mafia karena mereka menginginkan seluruh barang haram, di mana seorang pimpinan mafia yang tiada lain adalah pemilik asli barang tersebut yang bernama Tilagan segera datang ke TKP. Meskipun saat ini dirinya sedang melakukan doa di kuil. Setibanya di Tilagan di gudang barang haram itu, si istri bernama Anjeli yang ikut dengan suaminya ke gudang mendengar jeritan isak tangis anak kecil yang membuatnya seketika penasaran. Dari manakah asal tangisan tersebut? Betapa dibuatnya histeris Anjeli tatkala kedua orang tua bayi itu sudah meninggal akibat menjadi korban dari pembantaian mereka. Anjeli yang khawatir dengan keselamatan sekaligus keberlangsungan hidup anak kecil tersebut meminta kepada suaminya untuk memberikan izin supaya ia bisa mengadopsinya, di mana Tilagan yang melihat istrinya begitu bersungguh-sungguh menginginkan bayi tersebut langsung memberikannya izin saat itu juga. Nah, semenjak kehadiran sang buah hati, keluarga mafia yang sering kita lihat sangar, kejam, dan lain-lain, ini terlihat lebih lemah lembut ketika sedang berada di dekat sang anak. Dan karena anak kecil tersebut saat ini telah diasuh oleh keluarga Tilagan, ia pun memberi nama dengan sebutan Pari. Meski setiap harinya Pari dikelilingi oleh orang-orang baik dan penuh kehangatan, keanehan malah menimpanya tatkala Pari tidak pernah tertawa atau senyum, yang membuat Anjeli sebagai ibu sangat khawatir, takut sesuatu buruk terjadi kepada putranya. Maka dari itu Anjeli segera membawa Pari ke dokter untuk memeriksa kondisinya. Sekaligus alasan kenapa anaknya tidak pernah tertawa. Dokter menyebut bahwa gejala awal Pari seperti sekarang kemungkinan besar terjadi karena trauma saat dirinya melihat pembantaian yang terjadi di keluarganya. Berbagai upaya telah Anjeli dan suaminya lakukan demi bisa membuat putranya tertawa lepas, namun semua usahanya terasa sia-sia. Pada usia genap 6 tahun, dirinya masih tidak bisa tersenyum, yang akibatnya sering jadi bahan bulian, termasuk dari teman-teman sekolahnya. Namun meski begitu, Pari yang tidak terima dirinya diperlakukan buruk, selalu membalas apa yang teman lakukan. Anjeli sebagai seorang istri yang sudah siap menjadi ibu, tak pernah pun membentak atau memarahi Pari. Meski begitu, ia pun membiarkannya, tapi Pari selalu melakukan kekerasan kepada teman sekelasnya. Ia justru mengembangkan kemampuan Pari dan memasukkannya ke sekolah khusus pencak silat. Ketika Pari beranjak dewasa, dirinya harus menerima kenyataan pahit ketika sang ibu memberikan fakta mengejutkan itu, yaitu Pari bukanlah anak kandungnya, melainkan seorang anak yang ia temui pasca tragedi yang terjadi. Meskipun dirinya bukan anak kandung, tapi tak pernah pun sekalipun ia sebagai ibu membiarkan orang lain untuk menjahatinya. Fakta tersebut membuat Pari sangat sedih, di mana kesedihan Pari semakin menjadi-jadi setelah sang ibu menghembuskan napas terakhirnya. Pari yang saat ini sedang berdiri di depan tumpukan kayu kremasi ibunya, tiba-tiba dihampiri seorang wanita cantik bernama Rukmini, yang juga sedang mengalami keterpurukan tatkala ibunya meninggal dunia, yang meskipun dirinya juga tengah bersedih, ia tetap saja berusaha menghibur Pari, yaitu orang yang baru saja ia kenal. Pari. Parivel. Adana noda full name. Semenjak itu sosok ibu di kehidupan Pari tiada, kini dirinya selalu mengikuti sang ayah kemanapun pergi. Hal itu ia lakukan demi memenuhi keinginan mendiang sang ibu yang memintanya untuk melindungi sang ayahnya. Meskipun hubungan antara keduanya tidak akur, sehingga ketika Pari dan sang ayah pergi, sekelompok musuh tiba-tiba menyerang. Pengorbanan yang Pari lakukan membuatnya berhasil diakui oleh sang ayah sebagai anak.
Hal tersebut tentu saja membuatnya bahagia karena usahanya selama ini demi membuat sang ayah bisa meliriknya kini bisa tercapai sesuai dengan harapan dari ibunya. Irumbukai, Pari. Beberapa tahun kemudian, lebih tepatnya pada tahun 1993, di salah satu dermaga yang ada di Afrika. Saat ini negara tersebut sedang mengalami konflik besar-besaran, sehingga apabila ada yang ingin pergi dari negara tersebut untuk kerja atau niat lain, maka harus membayar terlebih dahulu kepada polisi korup. Di sisi lain terlihat beberapa pemberontak yang sedang menunggu sebuah kontainer yang berisikan senjata yang dipesannya dari salah satu bandar senjata. Namun, betapa dibuat terkejutnya mereka ketika isi dari kontainer itu malah berisikan ikan bandeng, peda, dan jenis ikan-ikan lainnya. Kembali ke negara India, saat ini Tilagan sedang bersiap untuk menghadirkan sebuah acara pernikahan putra tercintanya yaitu Pari, di mana istri baru Tilagan bernama Siti yang sedikit tidak suka dengan Pari memintanya untuk berpakaian biasa saja karena yang menikah juga cuman anak angkat, yang mana omongan itulah yang membuat Tilagan kesal sehingga mengancamnya untuk tidak menyebut putranya seperti itu. Tamawa, Pari. என்னோட இரும்புக்காய். Pari yang dikenal ganas, sangar, dan selalu menghabisi siapapun yang mencoba menghalangi jalannya, hari ini berperilaku lembut karena tak ingin acaranya berantakan, di mana Pari menjadi satu-satunya penguasa di muka bumi yang saat ini ia rasakan, yang berani mengumpulkan semua musuh, pengkhianat, calon musuh, dan lain sebagainya untuk memintanya tidak berbuat onar ketika acara pernikahannya. Ia juga mengumumkan bahwa mulai saat ini dirinya akan rehat. Pari akan berhenti sebagai mafia karena ada wanita yang membuat hatinya luluh hingga mengubah segalanya. Nah, mereka pun lantas penasaran siapa wanita itu, dan tanpa ada rasa takut atau curiga sedikit pun, Pari memberitahukan musuhnya bahwa wanita yang dicintainya tiada lain dan tiada bukan adalah Rukmini. இவன் தான் போயிட்டானே, இவன் அப்பனை ஈஸியாக தொட்டலாம் எண்ணமெல்லாம் இருந்துச்சு, இந்த நிமிஷத்தோட விட்டுரு. அதையும் உன் நல்லதுக்கு தான் சொல்லுது, கட் அண்ட் ரைட்டாக சொல்லுது. 14 வருஷமா நாங்கள் 2 பேருமே எங்களுக்காக காத்துட்டு இருந்தோம்னு நினைக்கிறேன். Acara pernikahan yang diadakan begitu meriah hingga membuat semua tamu pun bergembira dan menari bersama. Namun di tengah kebahagiaan itu, Pari dipanggil sang ayah agar menemuinya di atap gedung, yang dimana di sana Pari dimarahi sang ayah karena telah ketahuan mengganti barang yang waktu itu dikirim buat pemberontak di Afrika. Si ayah yang kesal terus memaksanya sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas yang keluar dari mulut seorang sang ayah. Hal itu dilakukan demi bisa membuat Pari buka mulut. Akan tetapi Pari yang saat ini sudah insaf dan mencoba untuk merubah dirinya menjadi lebih baik itu pun tidak memberitahukan ayahnya di manakah letak senjata yang akan membuat dunia hancur. உன்னை உன் முதலாளியை தங்க மீன் குழம்பு வச்சு ஆயுசுக்கும் களி திங்கி வைக்க முடியும். அதில் ஒரு ஆள் தாண்டே நீ. ஆனால போயில. Tilagan benar-benar kesal sehingga memanggil kembali Pari yang saat ini tengah menikmati pesta pernikahannya. Pari yang juga kesal dengan cepat menemui ayahnya dan mengungkapkan rasa kekecewaannya karena kembali menyebut Pari sebagai anak yatim. Ia yang tidak terima pun langsung melampiaskan amarahnya dengan menghajar bawahan para ayahnya. Tilagan merasa jika bawahannya mampu menghadapi serangan yang diberikan oleh Pari. Ia pun segera pergi ke lantai atas bermaksud untuk menghabisi Rukmini, wanita yang merubah Pari menjadi seorang yang tak mau lagi ikut campur dengan dunia mafia. Yang ketika Tilagan akan melancarkan serangannya, tiba-tiba Pari datang dan berhasil menyelamatkan wanita kesayangannya dari amukan sang ayah. Di mana perbuatan Tilagan yang kali ini benar-benar sudah di luar batas, tak mampu pun berpikir 1000 kali lipat. Pari langsung memotong tangan sang ayah. Kekacauan yang dilakukan Pari membuat keluarga mempelai wanita begitu sangat kecewa dengan apa yang telah terjadi di hari spesial ini. Pari benar-benar menyesal, terus-menerus memohon ampun kepada Rukmini untuk bisa dimaafkan olehnya. Bahkan Pari kembali berjanji setelah ia keluar dari penjara, ia akan merubah sifatnya untuk selamanya. Akibat perbuatan yang Pari lakukan, sehingga ia mendekam di dalam penjara, di mana Pari yang benar-benar mencintai Rukmini mulai merubah dirinya menjadi pria yang bisa mengontrol emosinya. Terbukti ketika dirinya menjadi bahan bulian tahanan lainnya.
Bahkan ia tidak berani untuk melakukan kekerasan kepada mereka. Namun meskipun begitu, Pari sama sekali tidak membalas mereka semua. Setelah beberapa hari di penjara, Pari dijenguk oleh bawahannya sendiri yang memberitahukan bahwa Rukmini dan keluarganya telah pindah ke luar negeri. Mendengar hal tersebut, Pari sangat sedih. Tatkala wanita yang seharusnya ia bahagiakan, kini malah sengsara. Hingga akhirnya memutuskan pindah ke luar negeri demi mengobati hatinya yang terluka. Hal tersebut tentu saja membuat rasa penyesalan tumbuh yang kemudian terus-menerus melukai dirinya. Bukan hanya menderita karena ditinggal jauh oleh wanita tercintanya, Pari juga harus merasakan kesakitan yang mendalam ketika dirinya terus-menerus disiksa oleh polisi yang ikut campur dalam bisnis ilegalnya. Dan karena perlakuan mereka kali ini di luar batas, dengan terpaksa Pari mengingkari janjinya, sang penguasa itu akhirnya kembali lagi yang membuat seluruh tahanan menjadi sangat ketakutan. Bahkan orang yang sebelumnya membulinya ini berubah sangat ciut, tak mampu untuk melawannya sedikit pun. Pari yang saat ini masih memanfaatkan situasi sebelum dirinya benar-benar berubah, meminta kepada seluruh bawahannya untuk mencari keberadaan Rukmini, meski harus melewati hutan, gunung, sawah, lautan, dan apa saja pun, asal kekasihnya itu bisa ditemukan. Kilagan yang saat ini terbaring lemas tak berdaya di rumah sakit tiba-tiba dihampiri oleh bosnya sendiri, yang tiada lain adalah seorang menteri dari salah satu partai pemerintah India bernama Dharmendra. Kehadiran Dharmendra ke sana hanya ingin meminta kembali senjata yang telah Pari sembunyikan, karena jika tidak bukan hanya dirinya dan Tilagan yang akan tewas, melainkan 50 orang yang menjadi bawahannya saat ini akan ikut tewas. ஆனா தங்கம் இந்த ஒண்ணு போனாலும் உன்னையும் என்னையும் சேர்த்து 2 பெருந்தலைவர்கள் 50 பேரோட தலை உருணும் பூரா தேஷ்க ராஜ்நீதி. Tilagan meyakinkan Dharmendra jika dirinya mampu membuat Pari buka mulut. Ia berencana untuk menjadikan wanita tercintanya itu Rukmini sebagai umpan agar Pari bisa berbicara. Apakah dan di manakah sebenarnya senjata itu? Hari demi hari dilalui Pari untuk bisa menemui Rukmini. Tapi apalah daya, yang sudah mati-matian mencari keberadaan Rukmini tetap saja tidak menemukannya. Hingga pada akhirnya ia pun sudah kesal dan dengan anehnya mendatangi pendeta yang memimpin kremasi mendiang ibunya 5 tahun kemudian. Setelah perjuangan yang cukup panjang, akhirnya Pari mendapatkan kabar mengenai tempat tinggal wanita tercintanya, yaitu ada di Pulau Hitam dekat kota Andaman, dan bekerja sebagai dokter hewan. Mendengar hal itu, Pari yang awalnya tidak nafsu makan pun seketika berubah melahap semua makanan yang ada di sana. Kemudian ia pun menghampiri salah satu polisi untuk mengatakan bahwa dirinya siap melawan semua geng asing demi bisa keluar secepat mungkin. Si polisi yang baru bangun dari tidurnya pun langsung menyetujui permintaan Pari. ரொம்ப அவசரமா எனக்கு சுதந்திரம் தேவைப்படுது. நன்றிப்பா, நன்றி. Hari yang dinantikan oleh Pari akhirnya tiba, di mana pelariannya dibantu langsung oleh polisi. Sehingga tanpa membutuhkan waktu lama, akhirnya Pari yang sebelumnya sudah ada dengan bawahannya bertemu dengan geng asing tersebut. చిన్న సేదారం కూడా ఇల్లామ బాస్ తో ఒప్పడికను నో గాన్స్. Rencana pertama untuk bisa keluar dari penjara akhirnya berhasil. Kemudian Pari menyeru bawahannya untuk menculik seorang dokter yang waktu itu pernah berkunjung ke dalam sel. Entah apa maksud dan tujuannya, tapi yang tahu pasti bawahannya tersebut harus bisa menculik dokter tersebut. Ternyata tugas tersebut sangat mudah. Akhirnya para bawahan berhasil menculik dokter tersebut yang bernama Chaplin dengan cara membiusnya. Dan ketika dokter itu sadar dari pingsannya tanpa basa-basi sedikit pun, Pari langsung memberitahukan maksud dan tujuannya, yaitu ingin mendirikan rumah sakit tawa di Pulau Hitam. Namun kali ini Pari akan berpura-pura menjadi dokter, sedangkan Chaplin sendiri akan menjadi asisten Pari. Rencana mulia tersebut tentu saja membuat dokter itu bangga, sehingga ia langsung menyetujuinya. Namun sebelum itu dokter meminta kepada Pari untuk mengizinkannya pulang terlebih dahulu menemui istri tercintanya. நம்ம மக்கானுக்கு பத்திரமா பார்த்து பண்ணுவா. Setibanya mereka di daratan Pulau Hitam, mereka pun langsung melengkapi surat izin dan lainnya. Hingga pada akhirnya mereka pun bisa menetap di pulau tersebut bersama dengan rumah sakit tawa, khusus orang yang kesulitan untuk tertawa. Dan baru hari pertama dibuka, hampir seluruh penduduk di sana datang. వెల్కమ్ టు కరుందీవు ద బ్లాక్ ఐలాండ్. Hal mengejutkan terjadi secara mendadak tatkala Rukmini datang menghadiri acara tersebut, hingga membuat Pari terdiam seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tak ingin perjuangannya sia-sia, Pari pun berusaha keras untuk mengambil hati Rukmini dengan cara berpura-pura mengobati kelinci yang terluka, sekaligus memperlihatkan sertifikat palsu mengenai dirinya.
yang telah berhasil mengobati penyakit yang sangat sulit untuk tertawa. Namun sayangnya Rukmini yang cerdas tidak dapat tertipu oleh taktik dari Pari dan memintanya untuk tidak berbohong lagi. இந்த ஊர்க்காரங்களை அச்சு சிரிக்கவே. Pari pun putus asa karena penyamarannya terbongkar oleh Rukmini. Namun ia kembali mendapat semangat tatkala Pak Chaplin mempunyai ide yang mampu membuat seluruh penduduk di pulau tertawa terbahak-bahak. Dan di keesokan harinya Pari pun mulai menunjukkan aksinya, di mana pertunjukan itu benar-benar ampuh hingga membuat semua orang tertawa lepas. Meski penduduk asli sana masih belum bisa tertawa, acara tersebut berjalan lancar dan ketika semua telah berakhir, salah satu gangster yang dipimpin oleh pria bernama Freddy meminta dengan cara tidak sopan kepada Pari untuk melakukan pertunjukan di vilanya, bermaksud menghibur tamu bulenya. Bukan hanya melakukannya dengan tidak sopan, Freddy juga menampar bawaan Pari tanpa sebab, yang meskipun begitu Pari tetap diam tidak melakukan perlawanan. Malam harinya Pari benar-benar datang ke Villa Freddy. Di sana Dr. Chaplin melakukan pertunjukan yang membuat semua orang bergembira, dan ketika acaranya sudah selesai, Pari mengobrol dengan Freddy yang saat ini sedang didampingi oleh para wanita. Melihat hal tersebut, Chaplin benar terkejut dengan apa yang diperbuat oleh Freddy dengan didampingi banyak wanita di sampingnya. Namun meskipun begitu ternyata Freddy belum puas, karena saat ini dirinya menginginkan Rukmini untuk dijadikan bahan mainan berikutnya. Pari yang langsung mendengar omongan Freddy tentu saja marah, akan tetapi amarahnya ia tahan karena masih berada di acara. Yang sesampai di rumah, Pari benar-benar murka hingga meninju dinding dengan menggunakan tangan bajanya sampai jebol. Pagi harinya seluruh penduduk Pulau Hitam datang ke kuil untuk melihat rusa yang terluka parah karena menjadi korban pemburu. Semua usaha dan perjuangan Rukmini menyelamatkan rusa sia-sia, karena saat ini rusa tersebut sudah mati akibat peluru yang begitu besar melukainya. Kemudian, ia meminta keadilan kepada polisi untuk menghukum Freddy karena mereka lah yang telah melakukan pemburuan ini. Namun, apalah daya polisi yang ternyata takut dengan Freddy. இப்போ யாச்சும் ஆக்ஷன் எடுப்பீங்களா? இந்த மிருகங்க மேல இதுகள்தான் ஏதோ பண்ணிட்டு தெய்வ குத்தம் அது இதுன்னு சொல்லுது. Melihat hal tersebut, Freddy yang mempunyai kekuasaan di pulau ini dengan sangat berani merayu bahkan hampir melecehkan Rukmini tepat di depan mata Pari, lelaki yang begitu menyayangi wanita tersebut. Hal tersebut tentu membuat emosi Pari yang tak terbendungkan, sehingga melampiaskan emosinya dengan menjebolkan kuil. Seketika seluruh penduduk asli di pulau ini langsung berdoa meminta ampunan karena hewan ciptaan dewa mati di tangan manusia. Karena Pari dan Chaplin baru pertama kali melihat hal tersebut, seketika membuat mereka merinding. Friend, మధ్యాహ్నం లాడ్జికి వాంగ మాన్గరి బిర్యానీ, oke? Pari yang saat ini masih diliputi dengan rasa amarah, tanpa pikir panjang ia langsung menemui Freddy ke vilanya. Salah satu polisi yang bertugas di Pulau Hitam memberitahukan Rukmini bahwa Pari berhasil membuat Freddy sadar. Bahkan Freddy berjanji tidak akan membuat onar sekaligus, tak akan membuat perburuan lagi. Bukan hanya itu, rusa yang sebelumnya berhasil tangkap kini telah dikembalikan ke asalnya. அதான் உங்ககிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு போலான்னு. Thank you. ஓகே மேடம். Dengan rasa percaya diri, Pari mendatangi Rukmini untuk mengajaknya keliling sambil mengenal lebih jauh tentang perubahan sifatnya. Di mana Rukmini yang selama ini masih belum move on dari Pari, seketika langsung menyetujuinya. Sebelum mengajaknya jalan-jalan, Pari membawa Rukmini ke hadapan Freddy, yang dimana Rukmini melihat Freddy mohon ampun sekaligus berjanji bahwa mereka tidak akan melakukan kejahatan lagi. Mereka juga akan lebih menghormati dan menghargai semua hal yang ada di muka bumi. ஐயோ இட்ஸ் ஓகே எந்திரிங்க. Masih berada di Pulau Hitam, seorang kepala keluarga bernama Mirazu, seorang yang berkuasa di pulau tersebut, sering mengadakan sebuah pertarungan sadis yang dinamai kultus, di mana pertarungan tersebut antara tim merah sang kriminal dengan tim hitam sang penduduk pulau yang dijadikan budak. Dan jika salah satu dari tim itu kalah, maka mereka harus merelakan petarung perlemah untuk dijadikan santapan buaya. Zapil merupakan anak sematawayang penguasa itu. Saat ini dirinya sedang menyaksikan pertarungan yang ia adakan setiap musim. Dan di tengah pertarungan itu berlangsung, tiba-tiba dihampiri pimpinan geng asing yang menyebutnya bahwa Pari selama ini berada di Pulau Hitam dengan menyamar menjadi seorang dokter. Di mana hal tersebut membuat Zapil tertawa terbahak-bahak karena seorang mafia rela menjadi dokter tertawa. Setelah pertarungan berakhir, Zapil segera turun ke lapangan untuk memilih orang terlemah dan tim yang kalah. Namun sebelum orang tersebut dijadikan santapan buaya, Zapil menyiksanya terlebih dahulu untuk memuaskan keinginannya. Setelah acara pertarungan selesai,
semua pegawai membersihkan lapangan pertarungan, sekaligus persiapkan kembali alat tempur yang nantinya akan digunakan. Setelah itu Zapil mendapat kabar bahwa tadi malam ada seorang bayi berjenis kelamin laki-laki lahir, yang kemudian ia membawanya ke hadapan sang ayah. Karena memang jika bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki, maka terpaksa harus dihabisi. Entah apa maksud dan tujuannya. Namun beruntung bayi tersebut lahir di bulan yang kurang berkah, membuatnya terbebas dari ambang kematiannya. Ibu yang mengandung 9 bulan dengan banyak sekali rintangan di hidupnya, merasa sangat terharu jika anak laki-lakinya akan berumur panjang. Kemudian ia mohon kepada Zapil untuk memperlihatkan bayi tersebut kepada ayahnya. Namun tanpa ia ketahui bahwasanya saat itu ayah bayi itu telah mati karena menjadi orang terlemah di pertarungan itu. Dengan sangat kejam, Zapil terus-menerus memanah dari ayah bayi tersebut. Meski saat ini sudah mati, seorang bapak dengan ciri memiliki brayok tebal ini bernama Pak Supati memohon untuk tidak menyiksanya lagi. Ia juga memperingatkan Zapil bahwa suatu hari akan ada orang yang berani menghentikan pertarungan kejam ini. Mendengarkan ocehan dari Pasupati, Zapil malah menantangnya, bahkan sangat menanti kehadiran orang yang disebut oleh Pasupati. Kemudian, Ilagan berdiri saat ini sangat dibuat puas dengan tangan besi barunya, yang kemudian langsung ia gunakan untuk menghajar bawahannya, yang gagal menemukan keberadaan Rukmini. Dan dengan sadisnya pula Tilagan harus memukulinya hingga mati. Setelah berhasil merebut kembali hati Rukmini, hubungan antara keduanya yaitu Pari bagaikan Romeo and Juliet yang kesana kemari berdua tanpa memikirkan beban hidup dan semuanya hanya ngontrak di dunia. Dan tanpa disadari akhirnya Pari bisa tersenyum dan tertawa lepas. Setelah lama menunggu hal tersebut, dengan ekspresi wajah baru yang dimiliki Pari membuat Dr. Chaplin sangat bahagia. Karena perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Kemudian mereka pun berkunjung ke salah satu warga yang diduga mengalami depresi berat. Tapi di saat Pak Chaplin mencoba untuk menghiburnya, ia malah dicekik hingga membuatnya ketakutan. Entah itu keberuntungan atau ada ikatan batin yang tak mereka ketahui. Karena pada saat Pari bertindak dan mencoba menenangkan ibu tersebut, dengan sangat luar biasa si ibu bisa tenang dan langsung dibawa ke acara terapi tawa. Pari yang kini benar-benar berubah drastis membutuhkan kehadiran Chaplin untuk membantunya dalam menghangatkan suasana pertunjukan. Bahkan hanya dengan senyuman, ia mampu membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Di tengah pertunjukan yang begitu membahagiakan, Zapil tiba-tiba muncul dengan pengawalnya yang membuat semua orang yang hadir sangat ketakutan. Hadirannya ke sana bukan hanya menakut-nakuti warga, ia membuat rencana agar kedekatan Pari dan Rukmini hancur. Zapil memaksa Pari untuk berkata jujur tentang rencana sekaligus perbuatannya selama ini, di mana kejujuran yang dikatakan Pari tentu saja membuat Rukmini benar-benar kecewa. Ingin kembali jauh dengan Rukmini, Pari terus-menerus meminta maaf kepadanya. Akan tetapi ketika dirinya berusaha mengejar kekasihnya, salah satu anak buah Zapil tiba-tiba menghalanginya, dan perbuatan yang dilakukan Pari benar-benar membuat Rukmini sangat kecewa. Ia juga meminta untuk tidak menghubunginya lagi. Bahkan hal yang paling menyedihkan adalah Rukmini memutuskan untuk mengakhiri hubungannya. Keputusan yang diambil Rukmini tentu saja sangat membuat Pari sakit hati. Sehingga demi menghilangkan rasa sakit tersebut, Pari kembali ke jalan yang salah, yaitu bergabung dengan kelompok Zapil untuk membuat anggota pertarungan kultus. Pari yang ternyata masuk dengan tim merah secara berani menunjukkan diri untuk melawan tim merah seorang diri. Dan hal tersebut membuat Zapil sedikit ragu karena takut jika Pari akan kalah. Akan tetapi Pari tetap kekeh memaksakan diri untuk melawan musuh seorang diri. Kemudian setelah pertarungan selesai, Pari sangat dibuat terkejut ketika kekalahan akan berakhir dengan kematian. Hal tersebut membuatnya terus terpikiran hingga tidak bisa tidur. Yang tak lama setelah itu ia kembali dipanggil untuk menemui Zapil ke kediamannya. Setibanya di sana ia diberitahu bahwa Tilagan sang ayah angkat akan datang, bermaksud untuk menemui Pari dan mencari tahu di mana keberadaan senjata yang waktu itu. Si ayahnya juga berani menjadikan Rukmini sebagai umpan supaya Pari bisa buka mulut. Tapi karena Pari tak takut sedikit pun, ia meminta kepada Zapil untuk mengusir ayahnya dan akan memberitahu lokasi senjata yang selama ini menjadi incarannya. Kemudian Pari bersama rekannya merencanakan untuk membuat lelucon ketika nanti bertemu dengan Tilagan. Dan benar saja, rencana tersebut benar-benar membuat si ayah merasa jijik. Tilagan yang melihat Pari tak kunjung bangun seketika membuatnya panik. Akan tetapi kepanikan tersebut berubah menjadi jijik karena Pari membohonginya, yang kemudian
membuat Tilagan memaksakan Pari untuk memberitahukan keberadaan senjata tersebut. தங்கமேன் எங்க இருக்கு நான் சொல்லுதேன். ஆனா சொன்னதும் என்னையும் ருக்மணியும் உயிரோட விட்டுருவீங்கிறதுக்கு என்ன உத்தரவாதம்? Tidak segan-segan untuk menghabisi, tak lama setelah itu ia mendapat panggilan telepon dari istri mudanya yang beritahukan bahwa anak pertama mereka telah diculik oleh Pari. Mengetahui informasi tersebut, Tilagan benar-benar marah dan langsung mencekik anak angkatnya itu. Akan tetapi, setelah mendapat ancaman jika anak pertamanya akan dihabisi, Tilagan langsung pergi dari hadapannya. Di sisi lain, saat Japil dimarahi ayahnya karena berteman baik dengan Pari, hal tersebut tentu saja membuatnya suka karena level di antara mereka begitu jauh. Namun pertemanan tersebut tak begitu tulus karena Japil berencana menjual kultusnya ke London dengan Pari yang akan memberikan seluruh senjata yang selama ini telah disembunyikannya. Pari yang tidak memiliki keluarga dan cintanya yang selalu berantakan membuat dirinya stres hingga akhirnya mabuk demi bisa menghibur dirinya. Sementara di mana dengan mabuknya Pari langsung dimanfaatkan penduduk Pulau Hitam untuk menghabisinya. Tak ingin mati sia-sia karena dirinya tidak bisa melawan akibat saat ini sedang mabuk. Dengan sangat terpaksa ia pun terjun bebas ke tengah lautan. Namun ajaibnya, Pari yang didatangi dengan bayangan ibu muda yang tak dikenalnya seketika langsung sadar yang kemudian segera naik ke permukaan. Dengan kesadaran Pari yang penuh, dirinya berniat untuk melawan kembali para penduduk pulau yang menyerangnya tadi. Namun anehnya penduduk tersebut malah tertunduk setelah melihat tanda lahir di perutnya. Sejenak kita akan dibawa mundur ke 37 tahun yang lalu, tepatnya sebelum Pari lahir. Saat itu, penduduk di sana hidup aman damai sejahtera. Hingga pada akhirnya hal yang tak diduga pun terjadi ketika para penduduk mempercayai Raja Mirasu untuk mempersembahkan Trisula kepada dewa. Namun sang pendeta tiba-tiba kerasukan dan menyebutkan bahwa Mirasu tidak suci. Bahkan banyak sekali darah pembunuhan di tangannya. Bukan hanya itu, pendeta juga menyebutkan bahwa suatu hari nanti akan ada anak laki-laki dengan tanda lahir Trisula di perutnya yang berani membebaskan seluruh manusia dari ketidakadilan dan penderitaan. Sejak kejadian itu, Mirasu yang tak ingin kekuasaannya hilang akhirnya menghabisi setiap anak laki-laki yang lahir. Bahkan kekejaman yang selama ini dia perbuat, ia turunkan kepada anak laki-lakinya yaitu Zapil. Selang 2 tahun dari kejadian itu, lahirlah seorang anak kembar, beda kelamin dari keluarga Pasupati. Di mana Pasupati yang tak ingin apabila anak laki-lakinya yang tiada lain adalah Pari meninggal dengan tragis dan dengan terpaksa meminta kepada pendeta bisu untuk membawa putranya ke tempat yang jauh dari Pulau Hitam. Itulah sedikit alasan kenapa anak bayi laki-laki dihabisi dengan sangat kejam, termasuk asal muasal kenapa warga sangat takut kepada Mirasu. Di mana setelah mendengar semua cerita itu, Pari dibuat menangis sejadi-jadinya karena akhirnya bisa merasakan sosok ayah di kehidupannya tanpa harus berbuat apapun. Akan tetapi ada suatu hal yang ia sesali, yaitu pernah berbuat kejam saat pertandingan kultus kemarin. Demi menebus rasa bersalahnya, Pari mengajak semua penduduk untuk menyiapkan semua peralatan yang akan nanti digunakan sebagai pertarungannya untuk dimulai. Semua orang di sana bergotong royong satu sama lain demi bisa mempercepat proses pembuatan alat, dimulai dari panah dan apapun yang ada di sana. Hal itu mereka lakukan agar bisa mengalahkan sang jawara penguasa Pulau Hitam. Singkat cerita, hari pertarungan kultus pun tiba. Pari yang awalnya bergabung dengan tim merah kini beralih pindah ke tim hitam. Hal itu ia lakukan karena termasuk sebagian dari rencana awalnya, yaitu ingin menghancurkan penguasa pulau. Dan dengan keberanian tingkat dewa sekaligus kemampuannya dalam bela diri, ia pun kembali mengajukannya untuk melawan tim merah seorang diri. Dengan beberapa jurus pamungkas yang ia kuasai, Pari bisa dengan sangat mudah mengalahkan belasan bahkan puluhan musuh hanya dengan seorang diri. Dan ketika semua musuh telah dilumpuhkan seperti biasa, Pari harus mencari satu orang terlemah untuk dijadikan santapan buaya. Nah, di sanalah Pari tak tanggung-tanggung menunjuk 2 orang terlemah yang tiada lain adalah Raja Mirasu sendiri dan juga putranya yakni Zapil. Hal tersebut tentu saja membuat Mirasu dan juga Jafil sangat terkejut karena secara tiba-tiba Pari berubah pikiran. Bukan hanya itu, Mirasu lebih dibuat terkejut ketika dirinya mengetahui bahwa Pari adalah putra utusan dewa yang datang untuk menghancurkan dan mengakhiri semua ketidakadilan di muka bumi. Zapil yang tidak ingin membiarkan Pari mengambil semua yang menjadi miliknya saat ini, ia pun segera melancarkan beberapa serangan dibantu dengan bawahan Zapil sendiri yang ikut menyerangnya. Sehingga ketika kebaikan dibalas dengan kebaikan
Begitu pula sebaliknya, kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Karena setelah baku hantam yang cukup panjang, akhirnya Pari mampu melumpuhkan seluruh bawaan Zapil hingga tak menyisakan satupun. Yang kemudian Pari menggantungkan Zapil seperti halnya yang sering dilakukan Zapil kepada para petarung sebelum-sebelumnya. Setelah berhasil mengalahkan Zapil, Pari pun kemudian lanjut mendatangi Mirasu ke kediamannya. Namun pekerjaan Pari saat ini sedikit lebih mudah. Tatkala dengan gampangnya Mirasu lebih memilih untuk bunuh diri saja. Pari yang ditakdirkan oleh dewa untuk menjadi penyelamat, ia pun berhasil mengembalikan kehidupan penduduk di Pulau Hitam, di mana para warga yang sebelumnya berpisah dengan keluarganya kini bisa berkumpul kembali. Hal yang sama juga ia rasakan tatkala saat dirinya mempunyai keluarga kandung lengkap ditambah dengan Rukmini yang dengan lapang dada menerima kembali pria tercintanya. Di sisi lain, Tilagan yang saat ini kembali ke Pulau Hitam tiba-tiba berkunjung ke kediaman Zapil dan melihat secara langsung bahwa Zapil sedang digantung di ketinggian. Hal itu membuat Tilagan berpikir jika yang saat ini Zapil lakukan hanya demi mengkhianatinya, sehingga ia pun berniat untuk menghabisinya saat itu juga. Akan tetapi ketika Zapil mengatakan bahwa dirinya tahu di mana letak keberadaan senjata yang selama ini ia cari, membuat Tilagan berubah drastis. Sementara di Kuil sendiri, Pari dipercaya untuk memberikan Trisula secara langsung kepada dewa yang membuat emosional jiwa dan lain sebagainya sekarang lebih mudah dikontrol. Yang kemudian ia langsung berjanji kepada Rukmini bahwa mulai sekarang dirinya benar-benar akan berubah meski hal besar akan menimpanya sekalipun. Tak lama setelah itu datanglah Tilagan dan Zapil membawa puluhan pasukan bermaksud untuk menghabisi seluruh warga Pulau Hitam. Namun suatu hal mengejutkan terjadi ketika Zapil berniat memulai aksinya. Dan ya, sesuatu yang tak pernah dibayangkan sebelumnya tiba-tiba terjadi. Tatkala senjata yang selama ini dicari ternyata Pari simpan di kuil. Entah bagaimana sebelumnya Pari melakukan itu. Namun yang pasti senjata tersebut mampu mengubah sifat penduduk di sana menjadi riang gembira. Setelah melihat Zapil dan pengikutnya tunduk, hal tersebut pun menjadi sumber kebahagiaan yang tak pernah ditemui Pari sepanjang hidupnya. Sejak kejadian di kuil itu sedikit membuat keadaan lebih tenang. Hal itu terlihat ketika dirinya datang ke pernikahan yang diselenggarakan kedua kalinya oleh Pari dan Rukmini, yang menjadi sesuatu yang lebih indah dengan kehidupan barunya, yaitu menjadi pasangan suami istri yang sebelumnya selalu ada rintangan yang sangat luar biasa. Mungkin itu saja film kali ini, cukup menarik dan seru juga. Kalau dipikir-pikir cukup panjang film ini teman-teman semua, tapi kalian semua sangat hebat bisa mengikuti bahkan melihat sampai detik ini. Terima kasih untuk kesempatannya and see you.